Horas madihamuna saluhutna amanami inanami di partangyangan daerah di hita di Bornginon. Adorang sota mulai jumulu mahita martangyang nahohom. Amin. Tamulai ma ibadah partangyangan daerah di hita di Bornginon marhitena marede sian buke di nomor 178 ayat 1 ayat 2. Yesus romatimu begi hatana jakon buju narodo Yesus pangoluan asa porseaho masalah selatai muse moloi asian dosape sai romahita tu surgoi langsung madisi rumah tu Yesus undukan ma pambahinanmu nasutama naing sisaona dodo sami di banmu darnai masalah sotai buse moloi asian dosape sai romahita tu surgoi langsung madisi. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, untuk epistel pada partangyangan daerah malam ini bagi kita tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Demikian tertulis firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal,
atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian untuk firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk ibadah pertanyaan daerah bagi kita malam ini. Firman Tuhan tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Demikian untuk firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling ke negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Lukas yang menuliskan kisah ini saat pelayanan di Efesus, dia melihat keberadaan tukang-tukang jampi Yahudi, yakni para peramal dan tukang mantra, juga tukang sihir dan semacam yang melakukan kekuatan magic dan lain sebagainya. Orang-orang menganggap mereka berkuasa melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan mistis. Ketika itu ada seorang bernama Skewa, ayah dari ketujuh tukang jampi Yahudi itu. Katanya, ia seorang imam kepala Yahudi yang melakukan sulap atau sihir. Tentunya ini bisa saja menarik perhatian orang-orang kafir yang percaya pada hal tahayul. Maka mereka menganggap dan melakukan adanya proses penyembuhan, pengusiran roh jahat, dan banyak lagi hal yang mereka lakukan. Sehingga mereka menunjukkan kemampuan mereka di depan mata orang banyak. Bapak Ibu yang terkasih, agar orang banyak mengakui kehebatan mereka, para penyihir dan para tukang jampi tersebut, mereka mengatasnamakan nama Yesus untuk hal kegelapan atau dosa yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Nama Yesus yang mereka sebutkan tidak dari iman dan tidak dari pengenalan yang benar akan siapa Yesus, selain hanya untuk kepentingan kekuatan mistis atau kekuatan magic, hal dunia atau hal daging bagi mereka. Maka untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, siapakah yang rela jika nama Yesus diikut sertakan dalam kepentingan kelompok hanya untuk keegoisan? Molotapatakas nuaing di zaman namajuon, adong dope namarhaposan nuaing tuaka hasipele beguon, nang tuaka hagogon portibi, nang tuaka ramalan-ramalan. Alani di partikian nuaingon amanami inanami, zaman nang maju didok zaman 4 molotapatakas nuaing di parnguluon ni hita, nang na tardok halak na porsia halak Kristen sitada Kristusi. Adong do penuaing na saylaw marsoba tuaka hagogon portibi, apakah akan diduluk pusuk buhit nyerorokidul do lain nasing. Adong do penuaing na mamake aka pelaris manang pemanis diaka ulaon na maragam manang marjualan asa buha parohon utung laba manait akan na asing muse. Jala di zaman nuaingon, adong do penuaing siyan tonga-tonga ni halak na targuar Kristen, mabahen manang mamake pertahanan ni daging. Apakah itu juga bertapa marguru tu akan nagogo na di portebiaw na bay dorma, mabahin cimat dot akalam na asing, maniup manang mabudut aka na pinasahat niya kadopo na julu, ido nuaing. Alani bohado. Calanuaing songod dia do hita paduduhon hapor siyaota na mamulini. Iman yang bagaimanakah yang harus kita tunjukkan dan kita nyatakan? Iman pastinya tidak hanya dalam perkataan atau ucapan. Tidak juga hanya dalam pengakuan saja. Melainkan harus benar-benar nyata dalam kehidupan setiap hari. Apakah dalam tindakan, dengan tidak gampang menyerah dan tidak mudah terombang-ambing, tapi harus setia dan
yakin seyakin-yakinnya ketika kita mau menyebut dan mengakui namanya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Apakah kita dengan menyebut namanya semakin terobsesi untuk memiliki semangat dan kekuatan untuk pantang menyerah dan tanpa khawatir? Jika ada kekuatan dan semangat, adong pos niroha, dohot las niroha, adong kenyamanan tersendiri di kita yang menyebut namanya, apakah itu baik dalam kesesakan, dalam puji-pujian, dan dalam kesaksian setiap hari. Maka dialah orang yang mau menang, mengalahkan rasa takut, khawatir, dan dialah yang mau memuliakan namanya untuk seyakin-yakinnya. Maka ibadah dan kekristenan kita, baik dalam pengakuan dan di dalam baptisan sudah kita nyatakan, sebaiknya juga itu jangan hanya sebagai aksesoris saja, seperti molokatepita nuaing naunggabe Kristen hita. Ketika itu hanya sebuah aksesori, itu sama dengan sandiwara iman, sehingga sandiwara iman tidaklah membuahkan keselamatan imahaluaun na ta parsita dingulu ni halak na porsia. Sandiwara iman di dalam kesaksian, dalam ibadah, dalam pengakuan, moloholan di KTP Sabingdo, itu sama dengan dia memperhamba dirinya kepada kepura-puraan yang membohongi kemuliaan Tuhan yang sudah nyata bagi kita di dalam kehidupan ini. Maka jangan memelihara dan mempertahankan iman yang berpura-pura, yang juga hanya panggung sandiwara dunia. Karena Tuhan nyata hadir di dunia ini. Kematiannya tidaklah sebuah sandiwara dunia, sandiwara atau kepura-puraan, melainkan itu fakta dan nyata di tengah dunia ini. Maka dalam iman tidak ada sandiwara, tidak ada kepalsuan, tidak ada juga kepura-puraan yang seperti kekuatan magic tadi. Itu hanya sebuah sandiwara yang membohongi kenyataan. Untuk itu Bapak Ibu, ucapkan dan sebutkanlah namanya Yesus Kristus Tuhan sebagai penyelamat kita yang benar-benar di dalam kekudusan, dan namanya, kekuatan, kemahakuasaannya berkuasa di dalam setiap keyakinan dan pujian kita yang kita sebutkan, baik itu dalam kesesakan, dalam puji-pujian, dan dalam setiap tantangan kehidupan kita. Idonang dilapatan ni hukum Taurat na patuluhoni. Siapa yang mempermainkan namanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok dalam hal dunia atau dalam hal kegelapan, dia akan membayar mahal kekudusannya untuk seumur hidup, karena dia akan mempertaruhkan itu bagi Tuhan dan di hadapan Kristus. Maka nyatakanlah kemuliaannya, nyatakanlah itu di dalam kekudusan iman, serta untuk memuliakan namanya. Karena dialah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih dan anugerah-Mu yang tetap memperkenankan kami menikmati dunia ciptaan-Mu. Biarlah kemuliaan, kekudusan nama-Mu benar-benar kami nyatakan di dalam kekudusan iman kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Terima kasih untuk semua berkat-Mu yang melimpahi kehidupan kami. Maka berkati setiap umat-Mu. Yang dalam keadaan sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam keraguan Tuhan berikan kepastian dan penghiburan bagi mereka untuk tetap berdiri di jalan yang benar. Inilah kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1 dan 2 dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang menyertaimu. Amin. 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 Songonima partang yang atta di bornginon horas madihita saluhutna.